كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para sahabat semua, kembali lagi di channel ini, channel ngaji bahas Al-Quran, channel yang membahas seputar Al-Quran dan bahasa Arab, membahas seputar kemu'jizatan Al-Quran yang dikaitkan dengan keilmuan-keilmuan yang ada dalam bahasa Arab. Pada video kali ini saya ingin meneruskan tentang belajar nahwu dengan jurumiyah, yang mana pada kali ini masuk ke bagian ke-7. Kepada para sahabat yang baru bergabung bisa melihat di playlist channel ini yang membahas belajar nahwu dengan jurumiyah, agar apa yang akan saya sampaikan di video kali ini bisa dipahami dengan mudah. Pembahasan kali ini adalah yang pertama definisi jamak muannats salim, yang kedua tanda jamak muannats salim, dan yang ketiga definisi fi'il mudhari', yang keempat fi'il mudhari' dilihat dari yang tersambung pada huruf akhirnya, serta terakhir pembagian harokat dhammah untuk i'rab rafa pada fi'il mudhari'. Telah disebutkan di kitab jurumiyah terkait harokat dhammah menjadi tanda bagi i'rab rafa. Disebutkan di kitab jurumiyah, fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadhi'a al-ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un, yang artinya dhammah menjadi tanda bagi i'rab rafa pada 4 tempat: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang tidak tersambung dengan apapun huruf akhirnya. Di video sebelumnya disebutkan bahwa rafa mempunyai 4 tanda. Yang pertama dhammah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Yang mana dhammah ini mempunyai 4 tempat untuk tanda i'rab rafa. Yang pertama isim mufrad, dan yang kedua jamak taksir. Untuk isim mufrad dan jamak taksir telah dibahas di video sebelumnya. Yang pada kali ini insyaallah akan membahas tentang yang ketiga dan keempat, jamak muannats salim dan fi'il mudhari' yang tidak tersambung apapun huruf akhirnya. Apa itu jamak muannats salim? Jamak artinya plural, muannas artinya adalah yang menunjukkan kepada perempuan, salim artinya adalah selamat. Lalu apa yang dimaksud dengan selamat di sini? Artinya perubahan dari bentuk singular kepada bentuk plural adalah tetap, tidak ada dari huruf asli yang kurang atau ditambah seperti dalam jamak taksir. Disebutkan di video sebelumnya, di perubahan antara singular dan plural di jamak taksir itu banyak perubahannya, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Bisa dilihat di video sebelumnya. Contoh muslimatun, huruf aslinya adalah mim, sin, lam, mim. Ketika berbentuk plural dia muslimatun. Huruf aslinya tidak berubah, seperti itu saja, yaitu mim, sin, lam, dan mim, hanya ditambah alif dan ta. Begitupun mukminatun, huruf aslinya adalah mim, hamzah, mim, nun. Ketika berbentuk plural adalah mukminatun. Huruf aslinya tidak berubah sama sekali, tidak ditambah ataupun tidak dikurang, hanya ditambah di akhirnya yaitu alif dan ta. Apa tanda jamak muannats salim? Tandanya ada alif dan ta yang disimpan di akhir. Alif dan ta ini adalah sebagai tambahan, bukan bagian dari huruf asli. Jika ada alif dan ta disimpan di akhir tetapi merupakan bagian dari huruf asli, dalam arti bukan penambah, maka dia tidak termasuk jamak muannats salim tetapi masuk kepada jamak taksir. Contoh tadi muslimatun ditambah alif dan ta. Alif dan ta ini hanya sebagai tambahan, huruf aslinya tetap mim, sin, lam, mim. Maka ketika di jamak muannats salimkan muslimatun, itu termasuk jamak muannats salim yang benar atau termasuk jamak muannats salim. Tetapi ketika kata mautun di bentuk pluralnya disebut amwatun, kita lihat walaupun ada alif dan ta, tetapi karena alif dan ta ini bukan tambahan tetapi huruf asli, karena ta ada di bentuk singularnya yaitu mautun, maka ini bukan jamak muannats salim tetapi jamak taksir. Lalu seperti lafaz qadin. Qadin asalnya adalah qadiyun. Berbentuk pluralnya adalah qudotun. Walaupun di situ ada alif dan ta, tetapi alif di sini bukan tambahan. Alif di sini adalah huruf asli yang merupakan pengganti dari atau asalnya adalah iya yang ada di singular qadiyun. Dan di sini qudotun termasuk jamaknya jamak taksir, bukan jamak muannats salim. Karena apa? Karena alif di situ adalah huruf asli, bukan penambah. Kesimpulannya, definisi jamak muannats salim adalah
suatu isim yang menunjukkan kepada plural untuk perempuan dengan tanda adanya alif dan ta di akhir, yang mana alif dan ta tersebut adalah tambahan dari huruf asli, bukan bagian dari huruf asli. Beberapa contoh jamak muannas salim dengan tanda rafa dhammah di Al-Qur'an. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu jamak muannas salim dalam keadaan rafa dan tanda rafanya dengan dhammah. Kemudian fassalihatu qanitatun hafizatun, ini semua jamak muannas salim dalam keadaan rofa dengan tanda rofanya dengan dhammah. Dan kita lihat semua fassalihatu qanitatun hafizatun ini adalah jamak muannas salim yang huruf aslinya adalah shad, lam, ha, qaf, nun, ta, ha, fa, dha, hanya ditambah alif dan ta saja. Kemudian al-khabithatu lil khabithina, al-khabithatu itu jamak muannas salim seperti yang disebutkan sebelumnya. Wat thayyibatu juga jamak muannas salim dalam keadaan rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Fi'il mudhari yang tidak tersambung dengan apapun huruf akhirnya. Masuk kepada yang kedua. Sebelum apa itu fi'il mudhari yang tidak tersambung dengan apapun huruf akhirnya, apa definisi dari fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan pada waktu sekarang dan yang akan datang. Tanda fi'il mudhari diawali dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, ta, nun, dan hamzah. Ya contohnya yansuru, ta contohnya tansuru, kemudian nun contohnya nansuru, hamzah contohnya ansuru. Kita lihat semua fi'il ini diawali dengan iya, ta, nun, dan hamzah. Maka fi'il-fi'il ini disebut fi'il mudhari'. Apa maksud dari yang disebut di kitab Jurumiyah dengan fi'il mudhari' yang tidak tersambung dengan apapun huruf akhirnya? Perlu diketahui fi'il mudhari' dilihat dari yang tersambung kepada huruf akhirnya terbagi 3. Yang pertama adalah fi'il mudhari' yang tidak tersambung dengan apapun huruf akhirnya. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari yang sudah tersambung huruf akhirnya dengan alif, waw, dan iya domir. Insyaallah di video-video selanjutnya akan dibahas tentang apa yang dimaksud fi'il mudhari yang sudah tersambung alif, waw, dan iya domir ini. Kemudian yang ketiga, fi'il mudhari yang sudah tersambung huruf akhirnya dengan nun taukid khafifah atau saqilah. Hanya yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, yaitu fi'il mudhari yang tidak tersambung dengan apapun huruf akhirnya. Harokat dhammah menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari hanya pada jenis pertama seperti yang sudah disebutkan, yaitu fi'il mudhari yang belum tersambung dengan apapun huruf akhirnya. Tetapi dhammah di sini yang menjadi tanda i'rab rafa bagi fi'il mudhari yang belum tersambung dengan apapun huruf akhirnya terbagi 2. Yang pertama, dhammahnya adalah bentuk zahirah atau terlihat. Yang kedua adalah dhammahnya muqaddarah atau yang tidak terlihat. Dhammah yang terlihat yaitu di fi'il mudhari yang akhirnya huruf sahih atau huruf yang akhirnya selain alif, waw, dan iya. Contohnya yansuru, kita lihat ra adalah huruf sahih, yaftahu kita lihat ha adalah huruf sahih, ya'lamu pun huruf sahih. Yang ketiganya dalam keadaan rafa dengan alamat rafanya atau tanda rafanya dengan dhammah. Kenapa? Karena fi'il mudhari di sini belum tersambung dengan apapun. Lalu kenapa dhammahnya terlihat? Dan karena huruf akhirnya adalah huruf sahih, bukan huruf illat. Yang kedua, dhammahnya adalah dhammah muqaddarah atau yang tidak terlihat. Di mana tempatnya? Yaitu di fi'il mudhari yang akhirnya huruf illat. Waw, iya, alif. Contoh yaghzu untuk waw, yarmi untuk iya, yakhsha untuk alif. Di 3 contoh ini dhammah tidak terlihat. Yaghzu tidak terlihat dhammahnya mana. Yarmi pun dhammahnya tidak terlihat. Yakhsha di akhirnya dhammah tidak terlihat. Tetapi ada dhammah di situ, hanya dhammahnya tidak terlihat atau dhammah muqaddarah. Berbeda dengan sebelumnya yang dhammahnya terlihat dengan jelas. Kenapa di sini tidak jelas? Karena huruf akhirnya adalah huruf illat, salah satu dari alif, waw, dan iya. Beberapa contoh fi'il mudhari rafa dengan tanda rafa dhammah, dhahirah, dan muqaddarah di Al-Qur'an. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Tahtazzu fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada huruf ta di awalnya dan dalam keadaan rafa dengan tanda rafanya dhammah. Falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'adu. Yas'adu adalah fi'il mudhari dengan tanda rafa'nya dengan dhammah. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda. Nusayyiru adalah fi'il mudhari dan dalam keadaan rafa dengan tanda rafa'nya oleh dhammah. Selanjutnya innama yakhsyallaha min ibadihil umma. Yakhsha adalah fi'il mudhari dan fi'il mudhari'nya yang dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena huruf akhirnya adalah alif. Begitupun yang sebelumnya wataral arda. Wataral arda adalah fi'il mudhari yang harokatnya tidak terlihat atau dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena huruf akhirnya adalah alif. Mungkin sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya kepada para sahabat. Jangan lupa like, share, dan komen.
dan bisa disebarkan kepada para sahabat-sahabat yang lain yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'la wa a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabullahi lil arwahi nur, tunalu bihi as-sa'adatu was-surur, ila darbil huda wal khairi yahdi, وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله